Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi ya Pak Azam. Ketemu Pagi. lagi kita podcast Siap, yang pagi. kedua ini. Terima kasih Mas Batiar. Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat Pak Azam. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan. Sahabat Kointos, nama yang panggilan pertama, kelihatannya saya punya ide kayaknya ganti deh. Sahabat bukan ganti ya, nambah ya Pak. Nambah namanya Sahabat Binom alias Sahabat Bisnis dan Ekonomi. Kenapa Binom? Binom itu kalau kita belajar waktu dulu 01 ya? 01. 01 ya. Karena kalau di koin kan ada head, ada tail gitu ya. Ya. Kemudian kalau di komputer ada 0101 ya. Jadi itu sahabat binom, kenapa kita panggil sahabat binom? Karena ada filosofi di balik kata-kata binom. Itu sih Pak. Kayaknya Siap. oke ya Pak ya panggilan. Boleh aja, boleh. Saya orang matematik Mas. Jadi matematik di statistik itu belajar salah satu sebaran yang paling terkenal itu selain sebaran normal, sebaran binom. Makanya namanya binom, cocoklah saya setuju. Oke, thank you Pak Ajam. Pak Ajam, ini lanjut yang pertama sebelumnya. Sempat kesebut waktu itu soal bisnis cycle. Ya, Mas. Gitu. Nah, menarik buat saya karena sebenarnya buat pebisnis ketika dia melewati satu proses tertentu di bisnis cycle, itu kan dia jadi bisa bertindak harus ngapain gitu ya. Ya, betul. Government juga sama Iya, gitu. Cuman bagi bisnis kan dia ngurusin banyak orang nih. Betul, ya. Ada banyak mulut yang mesti dikasih makan Pak. Jadi dia harus berusaha untuk sustain gitu. Nah, coba Pak, ini bisnis cycle tuh filosofinya atau dasarnya dari mana kalau bisa ketemu Makhluk apa gitu? Iya, makhluk apa gitu. Makhluk apa gitu ya. Oke, gini Mas. Jadi landasan yang pertama itu filosofinya adalah bahwa dunia itu diciptakan dengan keteraturan. Nah, kalau misalkan keteraturan itu bisa kita pelajari, gitu ya, maka kita akan bisa mendapatkan banyak hal. Kita bisa membuat kebijakan yang sangat banyak, gitu ya. Apakah semua dunia teratur? Teratur sekali lah. Tuhan menciptakan itu dengan penuh keteraturan. Kalau nggak teratur, udah runyam ini, udah rusak dari dulu gitu. Dan keteraturan itu ada di mana-mana, gitu ya. Saya sering menjelaskannya kalau misalkan yang kita bawa kemarin ya, gempa, itu kan ada keteraturannya dari waktu ke waktu. Itu selalu muncul gitu ya. Pagi, siang, sore, malam itu berulang terus gitu ya. Bumi mengitari matahari terus itu berulang terus gitu sampai hari ini gitu. Bahkan matahari bersinar sekian juta tahun yang lalu, sekarang cahaya sampai ke kita, prosesnya terus itu. Nah, dalam salah satu yang bisa dipakai sebagai pendekatan itu adalah pendekatan fisika yang di orang-orang fisika menyebutnya ekonomifisik gitu ya. Ekonomifisik ilmu lagi. Ekonomifisik itu orang-orang ekonometrik Pak. Nah, ekonometrik itu statistik dan ekonomi. Ekonomifisik itu fisika dengan ekonomi. Bagaimana orang menerapkan teori-teori fisika untuk mempelajari fenomena ekonomi. Nah, salah satu yang banyak dipakai itu adalah gelombang. Gelombang itu membentuk sebuah siklus gitu ya. Naik turun itu membentuk siklus. Yang gelombang bergerak di laut itu siklus. Suara kita ini merembet ke orang lain itu bisa dimodelkan dengan gerak gelombang. Bahkan pergerakan harga saham itu bisa dengan gerak gelombang. Persamaan rambatan panas yang menang Nobel, istilahnya kalau Mas Batiar orang keuangan ya, tahulah itu Black Scholes formula yang menang Nobel tahun 93 atau 94 saya lupa. Itu aplikasi fisika untuk gitu. Nah, terkait dengan ekonomi ini salah satunya bisnis cycle ini. Ini menerapkan sebetulnya semacam teori gelombang gitu ya, seperti bentuk gelombang gitu ke dalam fenomena ekonomi. Apakah itu bisa? Ya insya Allah bisa lah. Pengalaman selama ini menunjukkan itu. Dan itu bukan cuma sekarang, udah lama sekali. Saya selalu menjelaskan di kelas, sebetulnya orang yang paling layak mendapat Nobel pertama di dunia ini, gitu ya. Kalau ada dulu, harusnya Nabi Yusuf. Gitu ya, harusnya Nabi Yusuf. Kenapa? Mungkin kita ingat ya, yang teman-teman binom yang Muslim bisa dibuka nanti di surat Yusuf itu. Kalau yang dari Nasrani silakan buka di Kejadian 39 sampai 52. Saya belajar ekonomi pertama itu. Jadi waktu saya datang sekolah ke Jerman pertama kali profesor saya ngasih buku. Nah, bukunya itu judulnya Joseph und seine Brüder. Saya disuruh belajar ekonomi lewat proses bisnis ini. Apa Pak nama judulnya buku? Joseph und seine Brüder. Oh ini bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Joseph und seine Brüder. Yusuf dan saudara-saudara laki-lakinya. Gitu. Sebetulnya itu nukilan Bible yang ditulis menjadi populer untuk anak-anak gitu ya. Kalau itu cerita di Quran kita buat cerita anak-anak kira-kira gitu sama. Jadi di dalam surat Yusuf itu kita bisa belajar itu ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ya. Terus ada 7 bulir gandum bernas dan 7 bulir gandum kosong. Gitu. Raja bermimpi itu. Tanya ke semua penggawanya, ke pejabat negara, nggak ada yang tahu. Sampailah ke Nabi Yusuf yang lagi ada di penjara. Nah, Nabi Yusuf menerjemahkannya apa? Akan datang 7 masa di mana
produksi pertanian dan ekonomi itu akan boom. Nah, setelah itu akan disusul 7 masa di mana ekonomi itu akan jatuh, kering macam-macam, kekeringan, kurang makan, sehingga seluruh yang dihasilkan selama 7 periode masa boom ini akan habis dimakan pada masa krisis. Itu kan naik kemudian turun muncul krisis gitu. Apakah itu masih relevan sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok selama katakanlah 50 tahun terakhir ya, 71, 72 dunia krisis. Diawali dari perang Arab Israel. 77, 78 dunia krisis lagi karena harga minyak naik karena OPEC menjadikan minyak sebagai senjata gitu ya. 81, 82 perang Irak-Iran. Akhirnya suplai minyak dunia turun lagi gitu ya. 87, 88 jatuh Wall Street, muncul krisis ekonomi. 91, 92 Amerika menyerang menyerang Irak karena Irak mencaplok Kuwait gitu ya. Habis itu muncul masalah lagi. 97, 98 dunia krisis dari kejatuhan mata uang baht kemudian merembet termasuk ke Indonesia ini. Kita tahulah ya. Kemudian tahun 2001, 2002 krisis Enron.com macam-macam, kemudian menara kembar Amerika ditabrak pesawat. Nah, muncullah itu krisis kan. 2007, 2008 kita tahu semua itu. Subprime mortgage krisis kan gitu. 2011, 2012 muncul lagi krisis karena krisis utang Eropa, Gypsy, Greek, Iran, Portugal, Spain, Italia. Negara itulah kena krisis utang semua. Akhirnya Eropa krisis gitu ya. 2017, 2018 perang dagang antara Cina dengan Amerika. 2020 kemarin muncul COVID itu. Nah, meskipun saya nggak percaya itu krisis COVID. Karena sebelum COVID pun kita udah tahu akan terjadi krisis. Krisis COVID itu hanya mempercepat saja. Nanti kita bisa jelaskan. Jadi itu polanya berulang dari waktu ke waktu. Mempercepat dan memperdalam ya Pak? Memperdalam dan memperdalam. Menjadi lebih parah lah pada intinya. Tapi sebetulnya itu bukan krisis COVID itu. Karena siklusnya memang sebenarnya udah siklus gitu. Krisis ya. Khusus mengenai COVID itu, berita pertama yang mengatakan bahwa dunia mau krisis itu tanggal 13 September tahun 2018. Kan COVID pertama terjadi di Wuhan Desember tahun 2019. Merebak ke seluruh dunia Januari tahun 2020. Berita tentang COVID sudah muncul 13 Desember tahun 2018. Jadi 1 tahun 3 bulan sebelum COVID yang pertama. Udah ada berita itu. Udah di mana beritanya ada. Di koran-koran di banyak tempat ada. Bahkan di tahun itu sudah dikatakan bahwa 2/3 ekonom Amerika percaya tahun 2020 dunia akan krisis. Belum ada COVID. Gitu. Nah, tetapi ternyata kemudian datang COVID kan. Krisis yang tadinya diramalkan akan datang di akhir tahun 2020 ternyata maju ke awal tahun 2020. Gitu, dan menjadi dampaknya lebih dalam, tidak hanya mencakup satu negara tapi seluruh dunia gara-gara COVID. Gitu. Nah, baik lagi ke tadi Pak, makna dari 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, artinya apa? Itu kan emang naik turun tuh, tapi message apa yang kita bisa dapat dari situ? Jadi pada waktu ekonomi kita sedang boom, jangan terlalu boros, jangan terlalu bangga, jangan terlalu ini. Kenapa? Karena pokoknya setelah naik puncak pasti turun. Alamiahnya begitu. Setelah turun nanti pasti naik. Seperti gelombang gini. Dan itu jadi sudah dari dulu. Yang tadi kita ceritakan dari tahun 70-an sampai sekarang gitu terus. Jadi pada waktu kita boom ekonominya, ya jangan terlalu happy-happy kemudian jor-joran gitu ya. Kalau lagi krisis, ya nggak usah khawatir, boleh aja khawatir. Karena apa? Karena besok pasti naik lagi gitu. Nah, manajemen ini seperti apa? Jadi waktu ini kita menyimpan, waktu ini kita menghabiskan gitu ya. Gitu lagi gitu. Nah, itu juga sudah sebetulnya kalau di Quran udah ada jawabannya itu. Ada. Jadi di Quran itu dijelaskan bagaimana pada waktu Nabi Yusuf ditanya kira-kira apa. Jadi raja itu mempercayai ramalannya Nabi Yusuf. Raja bertanya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ada 2 hal yang dilakukan. Nabi Yusuf mengatakan, angkatlah aku menjadi bendahara negara karena aku orang yang mengerti dan aku orang yang dipercaya. Ini bicara bendahara negara ya. Bendahara negara itu kalau di kita ya Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan ya, Gubernur BI gitu ya. Orang-orang keuangan itu. Jadi orang-orang yang ada di situ, yang dipercaya menjadi pimpinan itu harus orang yang paling pintar dan orang yang paling jujur dan bisa dipercaya. Ini kata Quran. Ini yang tertulis di Quran itu. Ada itu nomor 1. Di luar itu diberikan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bercocok tanamlah dengan baik. Yang kedua, petiklah dan jangan kamu lepas dari tangkainya. Yang ketiga, makanlah secukupnya. Kuncinya 3 ini. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Bercocok tanam dengan baik. Ya, pada waktu zaman dulu orang kan cuma bercocok tanam ya, nanem hasilnya bagus disimpan gitu ya. Dulu.
Kalau sekarang kan produksi bukan hanya bercocok tanam. Iya, kegiatan ekonomi bisa besar sekali. aja kan. Kalau istilah saya di kelas ini, kita harus punya national production system yang bagus. National production system. Gitu. Okay. Tidak ada negara yang bisa hebat kalau dia tidak punya national production system. Silahkan lihat negara manapun gitu ya. Even itu Singapura yang negara tangga kecil itu, mereka punya sistem produksi. Bahan bakunya bisa diambil dari mana-mana, tapi mereka punya national production system gitu. Nah, kita harus punya itu. Nomor satu, harus punya nasional production yang bagus. Bercocok tanam dengan baik. Yang kedua, petiklah dan jangan lepas dari tangkainya. Kalau dulu, waktu kecil kita ingat, padi kita petik pakai ani-ani. Saya nggak tahu Mas Bahtian masih ngalamin nggak. Kalau saya, panen padi itu pakai ani-ani. Bukan kayak sekarang dibabat gitu, nggak. Pakai ani-ani gitu ya. Terus kemudian diikat, dijemur, sampai kering. Setelah itu disimpan di lumbung padi. Gitu ya. Mungkin sekarang di Baduy sana masih ada. Atau di desa-desa beberapa masih ada barangkali ya. Nah, kalau itu padi dipetik pakai ani-ani, disimpan, dikeringkan, terus ditaruh di apa namanya, di lumbung padi itu, tahan bertahun-tahun itu nggak akan rusak. Kalau beras apa Pak soalnya? Nah kalau sekarang begitu dipetik, dijemur, langsung jadikan beras, ya beberapa bulan kemudian udah rusak gitu. Nah tapi konteksnya apa? Ini bukan cuma semata-mata petiklah dan jangan lepas dari tangkainya. Makna besarnya adalah setelah kita punya sistem produksi yang bagus, kita harus punya proses itu. Kan ada masa di mana kita produksi, ada masa di mana kita makan doang, produksinya jelek gitu. Ada masa boom, ada masa krisis. Yang kita simpan di masa boom ini akan kita pakai pada masa krisis. Nah, ini ada proses pengawetan. Supaya umurnya lebih panjang. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya, kalau pertanian ya apa namanya itu pengawetannya, teknologi pasca panennya, penyimpanannya, terus di situ ada supply chain manajemennya, gitu, manajemen stok dan sebagainya. Itulah konteksnya kalau dalam bahasa sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, makanlah secukupnya. Jadi makan itu sedikit, jangan banyak-banyak. Jangan gara-gara kita punya duit banyak, uang itu kita habisin. Bukan begitu. Diminta untuk disimpan. Ini menurut Al-Quran ya. Saya jadi nggak enak Pak makan banyak. Nah, gitu. Jadi kan kalau di ajaran agama kan katanya perut itu isinya seperti yang pertama makanan, seperti yang kedua air, ketiganya udara gitu. Jangan dipenuhi pakai makanan, kebanyakan itu malah bikin sakit. Gitu. Intervensinya gitu ya. Menarik sih. Jadi kalau masa yang tadi Pak, petik jangan lepaskan dari tangganya. Memang saya sempat jadi orang desa juga walaupun sebentar gitu ya. Jadi ngalamin. Anak-anak yang muda sekarang sahabat Bino belum tentu tahu. Karena mungkin lahirnya cengket di rumah sakit. Nah, kalau lahirnya di bidan beda ceritanya. Pak Azam. Oke, Pak Azam. Kalau kita mau mengidentifikasi di business cycle itu kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Tapi naik namanya istilahnya boom ya Pak, atau ekspansi kali ya. Ekspansi. Jadi ekspansi, kemudian dia nyampe puncak ya, peak ya. Kemudian kontraksi. Turun untuk kontraksi namanya. Ya, titik terendah itu namanya lembah atau trak ya. Jadi naik sampai puncak, turun sampai lembah, naik lagi. Gitu. Terus itu polanya. Ya. Ini secara siklus periodenya selalu akan sama kah atau akan? Ya, gini Mas. Ini mungkin sebelum menentukan sama tidak sama, kita harus belajar dari mungkin saya tarik sedikit ke agak ininya ya. Jadi pada waktu kita membangun siklus bisnis itu, analisis siklus bisnis itu, kita itu punya tujuan, pengen memprediksi apa, misalkan gitu ya. Kalau kita bicara ekonomi, kita kan pengen prediksi ekonomi. Yang kita prediksi adalah ekonominya. Apa itu ekonomi? Ya, kalau kita bicara ekonomi mungkin GDP kalau di ekonomi gitu ya. Nah, mari kita lihat, data GDP itu tidak tersedia on time. Kalau hari ini kita nyari data GDP tahun 2023, nggak ada. Dimanapun nggak ketemu. Nyari data tahun 2022, BPS mungkin sudah mengeluarkan. Ya, baru. Ya, tapi itu pun pakai bintang 2, Mas. Sangat sementara. Gitu. Yang data tahun 2021 masih bintang 1 sementara. Nah, tahun 2020 baru fix gitu. Jadi data itu kita ketinggalan sekitar 2 tahun. Kalau data prediksi bisa beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Tapi itu kan masih prediksi juga. Nah, jadi kalau kita data GDP sekarang kita cari tidak ada. Padahal sebagai pebisnis, sebagai pegawai pemerintah macam-macam bisa negara. Pikirnya kan sekarang dan masa depan. Sekarang nggak ada. Kita butuh itu, bahkan butuh masa depan gitu. Oleh karena itu kita membangun yang pertama namanya coincident index. Coincident itu adalah indeks yang berjalan bersama-sama dengan ekonomi. Kalau kita tunjukkan kalau ini adalah ekonominya, ini adalah coincidentnya, jadi dia naik bersama-sama gini. Kalau ini naik, ini juga naik. Turun juga turun bersama-sama. Itu namanya coincident index. Nah, dengan mendapatkan coincident index, berarti kita bisa mengetahui kondisi ekonomi pada hari ini, pada saat ini. Itu bagus, tapi tidak cukup.
Karena kita butuh ekonomi tahun depan kan. Iya, Nah, untuk ekonomi tahun depan itu kita butuh namanya leading economic index. Leading itu bergerak duluan. Jadi kalau ini leadingnya, ini ekonominya, leadingnya naik, kemudian ekonominya naik nanti. Ini turun gini. Jadi bergeraknya nggak bareng gitu. Nah, yang leadingnya duluan gitu. Nah, cuman membahasakan leading ini tidak terlalu mudah karena di dalam satu titik di mana leadingnya sudah turun, ekonominya masih naik. Ketemu titik potong di situ, susah menjelaskan orang. Ekonominya sebentar lagi turun. Enggak kok, sekarang lagi naik. Sekarang bagus. Ini kejadian tahun 97 ya. 2007. Waktu mau krisis tahun 2007 itu bulan Februari 2007 kebetulan kita punya riset bersama-sama dengan Bank Indonesia. Kita sampaikan, hati-hati, bulan Juli Agustus tahun 2007 itu akan ada tekanan perbankan. Udah kita prediksi dan kita sampaikan di bulan Februari. Enggak mudah menjelaskan itu. Kenapa? Enggak, sekarang semua indikatornya baik-baik aja. Semua dibahas, kenapa gitu? Karena dipakainya Karena mereka berpikir pakai ekonomi saat ini, kita berpikirnya pakai leading gitu. Sehingga sampai waktu kita ceritakan itu ada yang bilang, oh kita Amerika boleh aja krisis, kita enggak, karena Amerika dengan kita itu decoupling gitu. Amerika boleh krisis, kita enggak begitu. Saya bilang memang sekarang kita belum turun, tapi akan ada masanya kita akan turun gitu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi sebenarnya timingnya bisa terjadi di Amerika dulu baru kita akan menyusul, atau sebenarnya paling sering akan barengan biasanya kejadiannya? Atau berapa lama time lag sampai negara-negara besar itu menjadi indikator? Jadi gini, kalau ke situ sumber krisis itu tidak selalu di Amerika. Nah, kebetulan waktu subprime mortgage di Amerika. Waktu kita bicara di podcast yang pertama kemarin, Signature Bank, Silicon Valley Bank, kebetulan di Amerika. Tapi nggak selalu di Amerika. Waktu krisis Asia tahun 97 penyebabnya Thailand. Oh, Thailand. Itu Thailand tanggal 2 Juli tahun 1997, Thailand kena. Nah, begitu Thailand batuk, Indonesia ikut ketularan kan gitu. Ya. Jadi nggak selalu dari Amerika. Kebetulannya sekarang Amerika atau 97 itu dari Thailand. Nah, berapa lama? Oh, itu faktornya banyak sekali. Gitu. Sumber masalahnya dari mana? Penyebaran informasinya bagaimana, secepat apa gitu ya. Kan sebetulnya kalau kita bicara hubungan ekonomi antar negara itu sama dengan penyebaran penyakit. Ada yang penyakit COVID itu ketemu sekejap itu bisa menular gitu ya. Gitu. Tapi kalau penyakit yang lain mungkin perlu waktu lama. Nah, ini nggak bisa kita tentukan. Jadi tergantung dari kondisinya. Cuman memang makin ke sini dengan informasi dan komunikasi yang makin berkembang, yang makin terbuka segala macam, itu krisis makin cepat menyebar. Karena informasi berjalan lebih cepat kan. Jadi orang antisipasinya juga lebih cepat. Kemudian transmisi apapun menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber krisis itu kalau dulu hanya berupa misalkan masalah cuaca gitu. Satu aja penyebarnya kan gitu. Dan kalau itu kan lokal ya kadang-kadang gitu. Sekarang itu sembarang apapun bisa menjadi penyebab krisis gitu. Kelakuan pemimpin dunia juga bisa. Gitu. Tiba-tiba perang Ukraina itu kan. Perang Ukraina ini. Jadi oleh karena itu ke depan itu krisis akan makin sering terjadi gitu ya. Dan dampaknya akan makin besar. Kenapa? Ya penyebabnya makin cepat. Penyebabnya makin banyak. Jarak antar krisis makin kecil gitu. Gitu, Mas. Thank you nih Pak Azam. Sobat Binom, menarik ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi terjadinya siklus bisnis. Ini Anda harus ikutin nih, karena buat skala mikro Pak. Kalau bicara makro tadi government kan, company juga sama Pak. Ada omset tiba-tiba dia lagi bagus, nah dia harus save, jangan sampai bagi bonus semua, investasi semua ternyata nggak pakai itu ya. Jadi skala mikro bisa diimplementasikan untuk yang para pebisnis ya, sahabat Binom. Ikutin terus podcast kita selanjutnya. Jangan lupa, you have to be there or you will be behind. Thank you Pak Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.